Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu selaku pembimbing lahan di Puskesmas Ponre. Yang saya hormati Ibu yang sempat hadir di tempat ini dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adapun acara pada pagi hari ini yaitu penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kami dari kampus Tikes Pendeta Husada Bulukumba ingin melakukan penyuluhan kepada ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, keempat penutup, dan yang kelima adalah masukan dari pembimbing lahan. Baiklah, kita langsung acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara kedua yaitu penyajian materi yang akan dibawakan langsung oleh teman saya yaitu Asrati Ananda Effendi. Dan hormat saya persilakan. Mungkin Kak bisa dibagikan sebenarnya ke ibu hamil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu sebagai pembimbing kami di Puskesmas Ponre, yang saya hormati ibu-ibu hamil yang sempat hadir pada hari ini, dan rekan-rekan sekalian yang sudah membantu hingga kami bisa melaksanakan acara penyuluhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asrati Ananda Effendi. Kami mahasiswa-mahasiswi dari kampus Tikes Pendeta Husada Bulukumba. Di sini kami akan membawakan penyuluhan tentang pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan adalah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dari awal hingga proses persalinan. Jadi, ibu-ibu sekalian, pemeriksaan kehamilan ini dilakukan dari mulai ibu hamil sampai dengan ibu melahirkan. Nah, adapun tujuan dari pemeriksaan kehamilan yaitu menjaga agar ibu tetap sehat selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas, serta mengusahakan bayi yang ibu lahirkan itu dalam keadaan sehat. Yang kedua yaitu menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dalam masa prenatal dan memantau kemungkinan adanya resiko-resiko kehamilan dan merencanakan penata laksanaan yang optimal terhadap kehamilan berisiko tinggi. Nah, di sini ibu bisa sekalian melihat di selebaran kami. Di sini ada manfaat pemeriksaan kehamilan. Dan di slide kami juga kami tampilkan yang pertama, mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu. Jadi untuk memeriksakan kehamilan itu sangat penting untuk mempertahankan kesehatan mental ibu. Di sini selama ibu melakukan kunjungan, ibu akan dilakukan agar tidak stres, karena ketika ibu itu stres bisa menyebabkan ada kelainan dalam kandungannya, bisa menyebabkan si janin ini merasa tertekan dan stres juga. Terus mendeteksi dan mengatasi secara dini komplikasi dan penyakit kehamilan yang mungkin muncul pada saat ibu hamil. Yang pertama, bisa saja ibu terkena hipertensi dalam kehamilan. Mungkin terjadi karena ibu terlalu banyak berpikir, terus khawatir, apalagi kalau misalnya mohon maaf, ibu pernah abortus atau ibu pernah keguguran. Ibu pernah keguguran sehingga menyebabkan ibu pada saat hamil selanjutnya terus berpikir, kira-kira bayiku ini bisa dilahir dengan selamat atau tidak. Seperti itu. Hal-hal itu yang kadang memicu sehingga tekanan darah ibu bisa meninggi, bisa naik. Terus
diabetes dalam kehamilan. Ibu hamil biasanya mengonsumsi kayak mengikuti apa maunya, kayak mau makan manis-manis terus. Kan biasa kalau ngidam itu ibu hamil kayak mau makan terus-terus, tapi di sini ibu bisa dikit makan yang dihidangkan, tapi jangan berlebihan karena apalagi yang makanan manis-manis. Karena kalau manis-manis bisa menyebabkan ibu gula darahnya meninggi sehingga ibu bisa terkena diabetes dalam kehamilan. Terus ada anemia, kekurangan darah. Dari salah satu manfaat ketika ibu melakukan kunjungan, ibu akan diberikan tablet penambah darah agar darah ibu tetap dalam keadaan stabil sehingga janin bisa berkembang dengan baik. Dan terakhir, janin dengan berat badan rendah. Dan manfaat selanjutnya itu agar ibu mencapai kesehatan yang optimal beserta dengan janin ibu. Nah, adapun di jadwal pemeriksaan kehamilan yaitu pada trimester pertama, ibu akan melakukan kunjungan 1 kali ke puskesmas. Trimester kedua kunjungan 1 kali dan trimester ketiga yaitu kunjungan 2 kali, dan akan melakukan kunjungan kembali untuk memeriksakan bayi ibu. Nah, adapun hal-hal yang dilakukan saat pemeriksaan yaitu timbang berat badan. Ketika ibu datang ke puskesmas, pasti ibu akan ditimbang berat badannya untuk mengetahui apakah janin itu berkembang di dalam perut ibu atau tidak. Selanjutnya yaitu mengukur tekanan darah. Nah, di sini ketika diukur tekanan darah, di sini kita tahu kalau misalnya ibu itu hipertensi atau masih dalam keadaan normal tekanan darah tak. Terus yaitu mengukur lingkar lengan, biasa diukur di sini. Terus mengukur tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri yang diukur ibu kalau masuk ke dalam ruangan yang diperiksa itu bagian perutnya yang diukur itu namanya diukur tinggi fundus uterinya. Terus mendengarkan denyut jantung janin. Biasanya kalau ibu sudah dalam ruangan, ibu akan diperiksakan denyut jantung janinnya untuk mengetahui apakah denyut jantungnya itu masih dalam batas normal atau tidak. Karena ketika denyut jantungnya itu ibu meningkati, bisa jadi kita hamil dalam keadaan berisiko tinggi. Berisiko nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kalau terlalu tinggi denyut jantungnya bayi tak. Normalnya itu ibu 120 sampai 150. Terus diimunisasi TT. Ibu hamil harus diimunisasi TT agar bayinya tidak terinfeksi dengan virus tetanus. Terus pemberian tablet penambah darah. Ini sangat penting bagi ibu hamil karena kadang ibu hamil itu darahnya kayak kurang, HB-nya biasa kurang. Nah, itu dikasih tablet penambah darah supaya meningkat darah tak dan dalam keadaan normal agar janin tak bisa berkembang secara baik dalam perut. Dan terakhir, tes terhadap penyakit menular seksual. Di sini kenapa dilakukan tes penyakit menular seksual? Jangan sampai nauzubillah ibu terkena HIV/AIDS, ibu akan diberikan screening atau diberikan atau konseling agar nanti bayinya itu dilahirkan secara sesar, agar bayinya tidak terkena virus HIV juga. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada. Baik, itulah tadi penyajian materi dari teman saya. Selanjutnya saya persilakan kepada ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau yang belum dipahami tadi yang dijelaskan oleh teman saya. Sekiranya kalau ada, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu kalau sudah paham. Selanjutnya terima kasih sudah sempat hadir di tempat ini untuk mensukseskan acara kami. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya minta maaf. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Ibu
Ibu-ibu alamatnya dari mana semua? Kalimas. Beda-beda nih. Jadi kemarin itu kami ada kematian bayi, toh? Ada kematian bayi. Saya minta tolong kalau misalnya kita dapat tetangga atau siapa kita tahu hamil kemudian tidak pernah memeriksakan kehamilannya, mohon kita laporkan ke kader setempat atau Pak Lingkung atau Pak Desa, Pak Lurah, Ibu. Iya, karena yang kemarin itu sudah lahir kakinya, nanti biru kakinya baru menelpon ke bidan. Padahal yang kita ketahui pada saat proses persalinan itu ada kan pembukaan 1 sampai pembukaan 10 cm. Jadi pada saat pembukaan 1 itu nyeri perut tak sudah tembus ke belakang, itu sudah tanda-tanda. Apalagi kalau disertai dengan pelepasan lendir dan darah. Jadi segeralah kita menelpon bidan. Kita mau dijemput atau datang sendiri boleh, Jadi kami di sini punya ambulans 24 jam biar tengah malam kita hubungi saja. Tapi jangan sekali-sekali mengulangi kesalahan ibu yang alamatnya di Matako dekatnya lagi. Ibunya sudah kakinya sudah lahir, sudah lama lahirnya kakinya 1, sudah tidak bisa lagi ditolong baru menelpon bidan. Iya. Jadi ini untuk keselamatan tak ibu Jadi kalau ada keluarga kerabat tetangga segera dilaporkan datang periksa di sini. Di sini kami kalau misalnya tidak ada BPJS-nya, insya Allah kami layani 1 kali untuk gratis. Kalau misalnya pasien umum, Jadi sudah tidak ada lagi yang mau kita tanyakan. Jelas? Jadi adik-adik kita ini calon perawat. Iya, jadi sebentar yang akan menggantikan seperti saya kalau sudah pensiun. Mungkin mereka akan ditempatkan di puskesmas Ponre. Jadi kita ketemu lagi dengan beliau-beliau ini. Kita tidak tahu siapa sebentar mau jadi kapus di sini, jadi KTU apa jadi siapa, kepala dinas. Ibu iya, terima kasih banyak atas waktu tak. Kalau ada yang mau kita tanyakan silahkan. Iya, tadi itu adik kami mungkin lupa menyampaikan bahwa kalau kita mengkonsumsi tablet FE itu untuk memperbaiki hemoglobin dalam darah, supaya kita tidak rendah HbA. Iya. Kemudian kalau misalnya kita HB-nya rendah bisa mengkonsumsi sejenis daun kelor. Iya, karena itu sangat bagus zat besinya. Ibu iya, jadi jangan mengatakan bahwa genta keloran, toh? Kalau tidak ada lendir tidak bisa lahir, Iya. Jadi kenapa sakit pada saat melahirkan? Karena itu butuh proses pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Iya, jadi jangan dibilang gara-gara saya makan ini sayur kelor sampai genta keloran, enggak, Ibu Iya, jadi proses pembentukan otaknya anak itu mulai dari umur 0 sampai 3 bulan atau 12 minggu. Jadi pada saat itu kebanyakan ibu hamil itu banyak mual muntah. Kenapa mual muntah dianjurkan untuk tetap makan? Karena tidak semua keluar, pasti ada yang tertinggal. Iya, jadi paham begini? Jadi jangan bilang tidak mau makan kepiting atau udang, nanti buku anakku udah Bu. Itu justru proteinnya tinggi. Iya. Jangan makan Tak boleh makan udang. Tinggi proteinnya. Kenapa orang dulu larang makan udang? Karena orang dulu orang tidak banyak uangnya. Nanti selalu mau makan udang. Padahal itu udang, kepiting, cumi, proteinnya tinggi. Jangan makan cumi, nanti hitam anakmu. Bagaimana tidak hitam? Bapaknya hitam. Kecuali kalau bapaknya yang minho, anaknya muncul kayak ini, ya bisa jadi. Jadi tidak ada hubungannya. Ibu ada lagi yang mau kita tanyakan? Rajin
kelas Ibu Harin? Iya. Iya. Rajinnya berapa kali? 1 kali sebulan. Iya. Jadi tiap bulan nih kita datang tak? Iya. Iya, rajin jadi dan dari situ kita pantau perkembangan Janita. Jadi kita hitung pergerakannya dalam 1 hari. Kalau normalnya itu bisa sampai 15 kali bergerak dalam sehari. Jadi kalau misalnya lebih atau kurang, informasi ke bidan atau ke sini kita periksa. Iya. Jelas mungkin tahu adik? Iya. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu tak mengganggu sedikit waktu tak. Siapa tahu di sini nanti ada yang jadi kepala puskesmas dan KTU, diingat-ingat ibunya. Iya, terima kasih banyak Ibu sudah bisa